Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hayatun Syifa dengan NIM D0103250007, kelas 1A Akuntansi. Kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat database. Yang pertama, langsung saja kita ke jalankan video. dulu sum control panel dengan mengaktifkan atau men-start dua kolom yang ada di atas, Apache dan MySQL. Jika keduanya sudah start atau diaktifkan, selanjutnya kita buka aplikasi Command Prompt untuk login sebagai root ke MySQL. Ini kita sudah masuk di Command Prompt. Kemudian langsung saja kita ketikkan cd c.2 garis miring, kemudian sum, kemudian MySQL, yang terakhir bin, lalu kita enter. Selanjutnya ketikkan MySQL root, lalu kita enter. Lalu akan muncul MariaDB seperti di layar. Jika sudah muncul MariaDB, maka akan kita lanjutkan untuk membuat database. Yang pertama, kita ketik create database perbankan, titik koma, lalu kita enter. Kemudian ketik lagi use perbankan, titik koma, lalu kita enter. Selanjutnya untuk membuat tabel, kita ketik create tabel, kemudian kita ketikkan nasabah spasi buka kurung ID garis bawah nasabah integer primary key koma nama, kemudian ketik nasabah varchar buka kurung 45 tutup kurung, kemudian not 0, koma, alamat garis bawah nasabah. Ketik lagi varchar, kemudian buka kurung, ketik angka 255 tutup kurung, not 0, yang terakhir tutup kurung, lalu titik koma, dan kita enter. Nah, setelah itu tuliskan perintah dash nasabah titik koma, yang mana itu digunakan untuk melihat isi tabel yang telah kita buat. Selanjutnya kita buat lagi tabel cabang bank dengan mengetik create tabel spasi cabang bank, kemudian buka kurung, ketik kode garis bawah cabang, terus kita ketik varchar buka kurung angka 20 tutup kurung, ketik primary key, kemudian koma, ketik nama cabang, nama garis bawah cabang varchar dengan huruf besar, kemudian buka kurung, ketik 45
tutup kurung, ketik unique not null, kemudian koma, ketik lagi alamat, garis bawah cabang, ketik varchar, buka kurung, angka 2255, tutup kurung, not null, tutup kurung, yang terakhir kita titik koma dan enter. Maka akan muncul seperti ini. Dan untuk melihat hasil tabel yang telah kita buat, maka ketikkan perintah dash cabang garis bawah bank titik koma, lalu kita enter dan akan muncul tabel yang telah kita buat. Kemudian kita lanjutkan dengan membuat tabel yang selanjutnya. Ketik create table, ketik rekening, kemudian buka kurung, no, garis bawah rekening, integer dengan huruf besar, primary key, koma, ketik kode garis bawah cabang FK, kemudian varchar, buka kurung, angka 20, ketik 20, tutup kurung, ketik default, tanda petik 1, 2, 3, 4, tanda petik lagi, not null, koma, saldo, integer dengan huruf besar, lalu default, 0, not null, tutup kurung, titik koma, kemudian kita enter. Seperti sebelumnya, untuk kita melihat tabel yang telah kita buat, maka kita akan mengetikkan dash rekening, titik koma, kemudian kita enter. Nah, ini dia tabel yang telah kita buat. Kemudian kita buat lagi tabel berikutnya dengan mengetik create table, transaksi, kemudian buka kurung, ketik no, garis bawah transaksi, kemudian serial, primary, key, dengan huruf besar atau caps lock, koma, ID, garis bawah, nasabah, FK, integer, dengan huruf besar, reference. Nasabah, kemudian buka kurung, ketik ID nasabah, ID garis bawah nasabah, tutup kurung, on, delete, set, null, on, update, just cade, koma, no, garis bawah rekening, FK integer, kemudian reference dengan huruf besar, ketik lagi rekening,
buka kurung, ketik nomor 0 garis bawah rekening, tutup kurung, on delete, set 0, on update. Cas cade, koma, jenis, garis bawah, transaksi. Varchar. Buka kurung, ketik angka 20, tutup kurung, default, current, garis bawah, times, mohon maaf, ketinggalan. Harusnya itu kita ketik tanda petik, debit, lalu tanda petik lagi, tulis ketik, not 0, koma, tanggal, date time, not 0, default, baru kita ketikkan current, garis bawah, timestamp, koma, jumlah, integer, not 0. Cek. Buka kurung, ketik jumlah lebih besar sama dengan 20.000, lalu kita tutup kurung 2 kali, kita titik koma, kemudian di enter, maka tabelnya sudah dibuat. Untuk melihat hasil tabel yang telah kita buat, maka kita ketikkan dash transaksi, titik koma, lalu kita enter, dan akan muncul hasil tabel yang telah kita buat tadi di atas. Selanjutnya, kita buat lagi tabel dengan mengetik create tabel, nasabah, garis bawah, has, garis bawah rekening, buka kurung, ID, garis bawah, nasabah, FK, integer, dengan huruf besar, reference, nasabah, buka kurung, ID, garis bawah, nasabah, tutup kurung, on delete, cas cade, on update, cas cade, koma, no, garis bawah, rekening, FK, integer, reference, rekening, buka kurung, ketik lagi no, garis bawah, rekening, tutup kurung,
on delete, Cascade on update. Cascade, primary key, buka kurung, ID, garis bawah nasabah, FK, garis bawah, koma, garis bawah, rekening, FK, tutup kurung 2 kali, titik koma, kemudian kita enter. Kemudian untuk mengecek hasil pembuatan tabel nasabah, kita ketikkan show tables, titik koma, lalu kita enter. Nah, maka akan muncul hasil tabel seperti ini. Tables in perbankan. Dan untuk melihat hasil tabel yang terakhir kita bikin, maka kita ketikkan dash nasabah has rekening, titik koma, lalu kita enter. Ini adalah hasil tabel yang baru kita bikin di atas. Selanjutnya, untuk menambahkan tanggal lahir pada tabel, kita ketik alter tabel nasabah add tanggal garis bawah lahir date not null, koma, kemudian kita enter, maka muncul seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ketik alter tabel, kemudian nasabah, modify tanggal garis bawah lahir, varchar, buka kurung, lalu kita ketikkan angka di sini, kita ketik 10, tutup kurung, not null, titik koma, kemudian kita enter. Nah, untuk melihat hasil tabel yang telah kita masukkan, kita ketikkan perintah dash nasabah, titik koma, maka kita enter, lalu akan muncul tanggal lahir pada tabel yang telah kita buat. Langkah selanjutnya, cara untuk menghapus tanggal lahir tersebut dengan cara ketik alter nasabah, drop tanggal garis bawah lahir, titik koma, lalu kita enter. Nah, untuk melihat hasilnya kita ketikkan dash nasabah, titik koma, enter.
Maka di sini teman-teman bisa melihat bahwa dari tabel yang di atas itu terdapat tanggal lahir, dan pada tabel yang di bawah setelah kita hapus atau kita drop itu tanggal lahir sudah tidak ada atau sudah dihapuskan. Baik, kita bisa lanjutkan. Selanjutnya ketik perintah ketik alter, mohon maaf ini harusnya huruf besar, alter tabel nasabah change nama garis bawah nasabah nama varchar buka kurung, ketik angka 50, kita tutup kurung, kemudian titik koma dan di enter. Ketik dash nasabah titik koma, lalu kita enter, maka akan muncul tabel merubah nama nasabah dari nama nasabah garis bawah nasabah menjadi nama saja. Kemudian kita ketikkan lagi perintah baru, alter tabel nasabah rename. Di sini kita akan mengganti namanya untuk NSB, titik koma, enter. Untuk mengganti nama nasabah menjadi NSB. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.